Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar daring bahasa Indonesia, yaitu temanya buku fiksi dan buku non fiksi ya. Kita akan belajar apa ya hari ini? Baiklah, hari ini kita akan memahami tentang pertama yaitu pengertian, kedua ciri khusus, ketiga unsur-unsur, dan yang keempat contoh ya anak-anak ya. Dari buku fiksi dan non-fiksi, mari kita pelajari yang berawal dari pengertian. Dari buku fiksi dan non-fiksi. Ketika kalian mendengar tentang fiksi, kalian masih ingat kan? Pasti tentang imajinasi. Nah, mari kita perhatikan, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita khayalan atau rekaan. Kemudian buku non-fiksi adalah buku yang berisi cerita berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, dari kedua bagian tersebut kita bisa melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu ciri khusus dari fiksi dan non-fiksi. Sebenarnya apa sih yang menjadikan ciri khusus tentang buku fiksi dan non-fiksi? Mari kita bersama mengamati tayangan berikut ini. Ciri khusus buku fiksi, yang pertama, buku fiksi selalu melibatkan imajinasi, dan yang kedua, bahasa yang digunakan memakai gaya atau majas. Sedangkan ciri khusus buku non-fiksi, yang pertama, buku non-fiksi selalu melibatkan data atau fakta, yang kedua, bahasa yang digunakan tidak memakai gaya bahasa atau majas. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Kira-kira unsur-unsur apa saja ya yang terdapat di dalamnya? Mari kita belajar secara bersama. Baiklah, unsur buku non-fiksi itu ada 6 unsur. Yang pertama cover, yang kedua rincian subbab, yang ketiga judul, yang keempat isi buku, yang kelima bahasa, dan yang keenam adalah cara penyajian. Nah, kita sudah belajar tentang unsur buku non-fiksi. Nanti kalian akan tahu apa perbedaan unsur buku non-fiksi dan unsur buku fiksi ya. Nih, unsur buku fiksi juga sama-sama ada 6, tetapi yang membedakan pertama itu ada tema. Kemudian yang kedua tokoh dan penokohan. Ketiga latar, keempat alur, kelima amanat, dan yang keenam sudut pandang. Jadi kalian sudah tahu antara perbedaan unsur-unsur buku non-fiksi dan buku fiksi ya anak-anak ustazah sekalian. Dari beberapa alur unsur buku fiksi, kalian harus pahami tentang sudut pandang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan kalian pasti akan bertanya, Ustazah, apakah ada sudut pandang orang kedua? Ya, pastinya ada, tetapi jarang digunakan oleh seorang pengarang. Sudut pandang orang kedua itu biasanya pengarang menceritakan tokoh tersebut seolah-olah pembaca masuk ke dalam cerita atau alur yang dibuat oleh pengarang ya. Tetapi kalau misalkan sudut pandang orang ketiga, biasanya pengarang itu menceritakan orang lain atau tokoh orang lain, biasanya menggunakan kata mereka, dia, atau nama orang lain. Kalau sudut pandang orang pertama, biasanya pengarang menceritakan dirinya sendiri dan menggunakan nama tokoh aku. Nah, kalian harus tahu ya perbedaan antara sudut pandang ya. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh dari buku fiksi. Contoh buku fiksi yang pertama ada novel dan kumpulan cerita pendek. Kemudian B, naskah drama, komik, dan dongeng. Yang C, kumpulan puisi, pantun, syair, gurindam. Kemudian contoh buku non-fiksi
Yang pertama ada kamus, kedua kitab suci, ketiga kumpulan artikel, dan keempat laporan hasil penelitian. Jadi di sini melalui contoh dari fiksi dan non-fiksi kalian bisa membedakan ya contoh masing-masing ya. Baiklah, untuk tugas kalian silahkan isi dan tentukan poin 1-4 itu apakah termasuk dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian kalian buat satu cerita yang termasuk dalam buku fiksi ya. Kumpulkan di masing-masing wali kelas kalian. Dan untuk pertemuan kali ini Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.